Dari ramping jadi gendut, dari kurus jadi bohai. Ya, itu adalah Porsche 911 yang dituning di tangan Akira Nakai atau RWB. Dan untuk saat ini, RWB adalah salah satu tuner Porsche terkenal di dunia karena estetika modifikasi RWB yang sangat mencengangkan dan terkadang sedikit kontroversi. Jika kalian suka nonton YouTube-nya dan pernah melihat Akira Nakai sedang bekerja, pasti kalian sadar kalau ini orang selalu ngudut sama minum Coca-Cola dan duduk di singgasananya sambil memperhatikan mobil Porsche yang mau diobrak-abrik sama doi. Akira Nakai telah mendapat ketenaran di seluruh dunia karena pekerjaan dengan mobil Porsche. Tapi sebenarnya Akira Nakai udah menjadi orang yang berpengaruh di dunia otomotif sebelum dia menyentuh Porsche 911. Karena sebelumnya dia adalah master Toyota i86. Kita balik dulu ke tahun 90-an ketika Akira Nakai adalah bagian dari sekelompok penggemar Touge yang terkenal dengan nama Rovford. Sekelompok ini adalah penggila mobil yang suka mentuning mobil mereka dengan gaya apapun. Yang paling terkenal adalah dengan gaya mobil chambernya yang cukup ekstrim. Dan orang-orang menyebut mobil chamber itu Onikian, yang berarti Devil Chamber. Mereka sering melakukan drifting dengan Toyota i86 di Gunung Tsukuba, yang mana lokasi ini tidak jauh dari trek fenomenal yaitu sirkuit Tsukuba. Dan kelompok ini menyebut kelompok mereka Rovford, yang mana ini diartikan menjadi orang yang paling jahat di dunia atau dunia yang kasar. Dan Akira Nakai adalah pemimpin kelompok itu. Kemudian pada pertengahan tahun 90-an, kelompok Rovford dan Akira Nakai mulai muncul di majalah dengan Toyota i86-nya. Pertanyaannya, kenapa bisa sangat terkenal mobil-mobil mereka? Ya ini karena mobil mereka cukup berbeda daripada mobil drift lainnya. Mobil-mobilnya terlihat agresif, tetapi tetap elegan. Dengan gaya model ban yang gak serasi antara depan dan belakang, dan pastinya stiker yang gede banget di kaca depan yang bertuliskan Rovford. Setelah ketenarannya, tapi masih ada yang mengganjal di hati Nakai-san. Ya, ini karena Nakai-san sangat mencintai Porsche sejak kecil. Dan kebetulan banget ada suatu Porsche datang ke bengkelnya Nakai-san karena kecelakaan. Jadi Nakai-san mulai mencoba mengoprek-oprek mobil Porsche ini, dan akhirnya benar-benar hidup kembali mobilnya dengan gaya yang baru. Dan setelah itu, Nakai-san membeli Porsche 911 930 pertamanya pada usia 28 tahun dan langsung dimodif dan diberi nama Stella Artois. Dan dari mana nama itu berasal? Ya ini berasal dari bir favorit Nakai-san. Setelah Nakai-san mempunyai Porsche pertamanya, dia langsung merubah mobil ini menjadi mobil trek, yang mana dia hampir mempreteli semua plat mobilnya dan diganti dengan selat karbon. Ini bertujuan untuk mengurangi bobot dari mobil itu sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, dia merubah transmisinya ke Porsche 915 5 kecepatan. Ya baik lagi sih, ini bertujuan untuk menghemat bobot dan ruang di mobil tersebut. Dan pada akhirnya, Nakai-san berhasil mengurangi bobot mobilnya sebanyak 362 kg. Dan hal uniknya lagi, body kit dipasang sendiri oleh Nakai-san. Dan seperti yang kalian tahu, Nakai-san melakukannya hanya menggunakan gergaji tanpa alat ukur khusus. Dan tentu aja hasilnya sangat presisi. Untuk kala itu, mungkin agak nyeleneh ngelihat modifikasi mobil Porsche 911 dengan gaya overfender. Walaupun begitu, tetapi banyak juga orang suka akan hal itu. Dan Nakai-san berpikir, sepertinya ini bisa menjadi lahan bisnis. Kemudian pada tahun 2000-an, Nakai-san akhirnya membuat brand dia sendiri khusus untuk menangani Porsche. Yang tadinya namanya Rovford, kini menjadi Rovfeld Briggriff. Seperti yang saya bilang sebelumnya, modifikasi Nakai-san memang sedikit nyeleneh pada awalnya. Karena bagi pecinta Porsche sejati, Nakai-san telah menodai dari Porsche itu sendiri. Karena dengan seenaknya memotong bodi asli Porsche 911 dan diganti dengan overfender buatannya sendiri. Tapi Nakai-san menyangkalnya dengan santai. Terus dia bilang, memodifikasi mobil adalah kebebasan setiap orang. Jadi tidak ada aturan atau batasan. Jadi lakukan apapun yang kalian suka. Ya benar sih. Tapi terlepas dari kontroversinya, apa yang membuat RWB ini sangat fenomenal? Meskipun tidak ada dua RWB Porsche 911 yang persis sama, namun perusahaan ini menggunakan resep umum dalam mendesain kendaraan mereka. Secara khusus, ini melibatkan perubahan signifikan pada bodi, yang hampir selalu mencakup overfender yang lebar. Selain itu, RWB juga menukar bumper, side skirt, dan spoiler untuk menghasilkan penampilan yang benar-benar unik dan menarik perhatian. Selanjutnya, perusahaan Nakai juga menawarkan berbagai tambahan opsional bagi mereka yang benar-benar ingin membedakan diri mereka dari yang lain. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari detail kecil, seperti menambahkan rivet hitam dan canard ke fender dan bumper hingga penyesuaian dan pemasangan suspensi khusus. Ya pada dasarnya, ketika semua dikatakan dan dilakukan, klien akan mendapatkan kendaraan yang tampak baru. Dan uniknya, semua mobil Porsche yang dibangun di tangan Nakai-san memiliki nama dan cerita sendiri.
Dan jika kalian pernah bertanya-tanya bagaimana seorang dapat memesan Porsche yang dibuat khusus oleh pria satu ini, ya sebenarnya prosesnya cukup sederhana. Kalian hanya tinggal email aja RWB. Ya selain email, kalian juga harus punya duit juga buat manggil Nina Kaisan. Ditambah kalian juga harus punya Porsche 911, bukan yang lain. Bukan Avanza, Xenia, Pajero, Fortuner, apalagi Agya. Setelah mengajukan permintaan melalui email, kemudian tim RWB akan mengkontak kalian kembali dan menanyakan apa aja yang mau dipakai. Setelah semua oke, Akira-san kemudian akan melakukan perjalanan ke lokasi yang kalian inginkan. Sesampainya di lokasi, tentu aja Nakai-san akan ngudut dulu dan minum Coca-Cola sambil bengong-bengong ngeliatin mobil Porsche yang akan dibongkar. Setelah udah dapet nih, Nakai-san langsung memotong bagian-bagian yang diperlukan, seperti fender, bumper, dan lampu depan. Semua dikerjakan langsung aja, tanpa adanya alat ukur. Jadi Nakai-san hanya menggunakan matanya sebagai alat ukur. Dan dalam 2 hari, biasanya mobil itu akan selesai. Namun terlepas dari kesuksesannya di seluruh dunia dan klien global yang luas ini, kantor utama dan pusat RWB-nya tetap berada di kota asalnya, yaitu di Chiba, Jepang. Tempat yang telah menjadi begitu legendaris dan ikonik bagi penggemar mobil seluruh dunia. Tapi apa yang telah dibangun Akira Nakai mungkin adalah kisah tuner mobil paling ikonik dari warisan di seluruh dunia. Sesuatu yang begitu istimewa dan berbeda sehingga telah menjadi legenda tersendiri. Salah satu praktik bisnis RWB yang paling menarik adalah bahwa mereka hanya akan membuat satu RWB Porsche untuk setiap pelanggan. Kenapa begitu? Ini karena alasan dibalik aturan ini adalah fakta bahwa Nakai mendasarkan desainnya pada kombinasi kepribadian pelanggan dan kepribadiannya sendiri. Jadi pada dasarnya dia mengatakan bahwa mobil yang dia buat hanya untuk Anda. Jadi Nakai-san akan membuat mobilnya sesempurna mungkin. Jadi walaupun terlihat sama, tapi kenyataannya tidak akan ada mobil Porsche RWB yang sama di dunia ini. Dan sampai saat ini, udah lebih dari 1.300 Porsche yang dibangun oleh Nakai-san. Bahkan di Indonesia pun udah mulai ada nih mobil Porsche 911 RWB. Dan pertanyaan lainnya, kira-kira berapa sih biaya yang akan dihabiskan untuk memanggil Nakai-san ke rumah untuk kerjain mobil Porsche? Biayanya mulai dari 550 juta rupiah, di luar tiket dan penginapan. Dan itu adalah harga standar untuk body kit aja. Dan tentunya udah dapat stikernya dong. Ya kalau untuk saya pribadi sih itu semua masih menjadi mimpi. Jangankan panggil Nakai-san, beli Porsche 911 aja masih. Oh iya, bayangin deh untuk sekarang ini modifikasi RWB sekitar harga 550 juta. Bayangin deh Nakai-san kalau udah meninggal. Dan otomatis RWB nggak akan ada lagi dan harganya akan menjadi berapa. Jadi orang-orang banyak yang berpikir ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin bisa menjadi harganya 10 kali lipat. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.